pernah mau gitu untuk main ke rumah orang tua saya ya. Nah, gitu. Makanya ya terlalu egois di situ. Begitupun ya yang lain-lain lah banyak gitu kan. Yang pertama itu sih kita harus bisa belajar ikhlas. Hai 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 Fembies, balik lagi nih bersama Cika di Fembi. It's all about family and babies. Nah Fembies, masih berbicara mengenai pernikahan atau pasangan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu pada 2022 sebanyak 516.344.000 pasangan yang bercerai di Indonesia loh Fembies. Nah alasan tertingginya itu disebabkan karena pertikaian atau pertengkaran secara terus-menerus, yaitu sebanyak 284.000 pasangan yang bercerai di Indonesia. Dan alasan kedua ini disusul oleh alasan ekonomi loh, yakni sebesar 110.000 pasangan yang bercerai di Indonesia. Nah, berdasarkan data barusan, Fembis kepo nggak sih kira-kira gimana ya kehidupan dari sosok seorang single parent? Mending langsung aja ikutin Cika yuk! Pernikahan saya itu saya terakhir nikah itu 2016 sampai 2018. 2 tahun kurang lebih ya. Waktu nikah itu berarti kira-kira umurnya berapa ya? Nah, di saat pernikahan itu saya nikah muda, Kak. Iya, nikah muda di umur 17 tahun, 17 18 tahun lah kira-kira gitu ya. Kalau pasangannya umurnya berapa waktu itu? Sama, Sama. seumuran. Iya. Oke, nah mungkin boleh diceritain nih alasan waktu itu sempat pengen ya memutuskan berpisah lah gitu. Percayaan kita itu karena ini sih, dari masing-masing kita itu terlalu egois gitu kan. Ada di mana waktunya kita kan berumah tangga nih. Nah, seorang suami kan ada kewajiban dong buat ajak si istri ini keluar gitu. Bukan keluar kemana-mana tapi ke rumah mertua gitu kan. Nah, ke rumah mertua ini nggak mau, Kak, nggak pernah mau gitu untuk main ke rumah orang tua saya ya. Nah, gitu. Makanya ya terlalu egois di situ. Nah, begitupun ya yang lain-lain lah banyak gitu kan. Terus habis itu mungkin dari masalah mungkin ada sepele itu akhirnya mulai sering adu mulut. Itu dia. Dari situ kan banyak masalah lah. Dari situ muncul banyak masalah. Ya udah akhirnya yang paling fatal sih ya dari egois itu sih kalau menurut saya ya. Karena saya kan namanya suami istri, ya udah namanya orang tua kan, orang tua saya pribadi nih. Ya saya pun tinggal di sana kan di walaupun beda dari rumah orang tuanya tapi kan sering ke rumah orang tuanya gitu. Nah, saya kan pengen bawa anak nih. Ya ayolah kita nginep gitu. Tapi ini nggak pernah mau gitu, Kak. Akhirnya dari situ banyak masalah-masalah terjadi ya saya kepikirannya di situ terus gitu. Perasaannya itu yang paling utama kita harus jauh dari anak ya. Saya itu kan punya anak 2, yang satu cewek satu cowok kan. Nah itu tuh yang paling berat ya di situ gitu. Kita harus jauh dari anak. Sedangkan anak kan kita nggak bisa asuh, sedangkan hak asuh kan sama si istri gitu. Makanya kita di sini saya gitu kan sebagai single fighter sendiri, ya udah nggak terlalu berat buat ninggalin istri gitu kan. Ya udahlah, ya istri namanya kan. Ini kita tanggung jawab saya itu udah ada di anak. Kalau anaknya sendiri umurnya berapa sekarang? Umur anak sekarang itu dia lahir 2016. 2016 mau 17 Desember itu. 8 tahunan lah. Iya, Itu anak pertama. anak pertama. Anak keduanya? Anak kedua saya lupa lagi, Kak. Pokoknya nggak jauh-jauh sih. Iya, beda 1 tahun kurang lebih lah. Soalnya anak pertama itu lahirnya masih 7 bulan udah lahir, prematur. Iya. Nah, kalau misalnya respon keluarganya sendiri, Hah? misalnya dari keluarganya Dika dulu waktu mendengar, oh saya mau cerai nih misalnya, itu respon dari orang tua tuh gimana? Dari orang tua itu nggak terlalu ini ya, dia itu gimana baiknya buat saya sih sebenarnya. Saya pulang, saya obrolin masalah perceraian saya sama istri gini. Ya udah, baiknya aja gimana gitu. Cuma itu satu yang balik lagi tadi tuh ke anak. Intinya jangan sampai nggak tanggung jawab lah gitu kan. Sampai anak ini nih. Kayak gitu sih, Kak. Kalau misalnya respon orang tua dari keluarga ceweknya gimana? Kalau untuk si ceweknya mungkin sama ya. Soalnya nggak ada nuntut apa-apa sih, Kak. Oke, kalau misalnya tantangan terbesar menjadi seorang single fighter gitu, setelah bercerai,
Tantangannya gimana sih kira-kira? Tantangan sebagai single fighter. Dukanya lah gitu. Kalau duka lebih ke ini sih, kayak balik lagi tadi tuh ya, ke anak ini, soal anak ini. Kita itu ketemu sebulan sekali. Ketemu sebulan sekali karena kan namanya kita ketemu anak, bisa lah. Kadang dia itu kalau suruh saya ke sini dianya nggak bisa gitu kan. Saya harus ke sana, saya kan harus kerja. Kayak gitu. Paling bisa sebulan sekali ya udah megang uang gitu. Nah, iya betul. Kalau kita cuma buat datang, namanya anak kan, nah anak ya pengen jajan. Kalau kita nggak bisa kasih jajan, ya kita sendiri gitu yang merasa salah gitu kan. Ya kalau untuk anak kebetulan karena masih kecil ya, masih kecil dia mungkin kurang, nggak begitu paham kan tentang perceraian kayak gimana. Kok paling ini kali ya, si anak ini mungkin biasanya saya ada di rumah tiap hari, tiba-tiba nggak pulang kan Pak. Ya itu paling voice note tuh, ayah rumah main, paling gitu. Nggak pernah ini sih. Saya juga nggak pernah ngejelasin, oh ayah sama mama udah cerai gini-gini, nggak pernah sih Kak. Mungkin nanti kalau misal emang udah di si anak ini udah punya pikiran ke situ ya tentang masalah perceraian ini, ya baru saya bisa sih. Emang saya juga saya wanti-wanti itu, takutnya si anak ini nanya, ya udah saya jelasin apa adanya aja gitu. Kalau dukungan dari keluarga itu ya tadi sih, karena keluarga orang tua ya, terutama ya orang tua ini cuma terserah saya gitu, baiknya gimana gitu kan. Ya itu menurut saya udah bagian dukungan dari keluarga sih. Jadi enggak terlalu membebani, ya lu harus pikirin anak, kamu harus pikirin anak gini, enggak. Jadi ya udah, itu menurut saya ya itu dukungan dari orang tua kayak gitu. Oke, kira-kira Dika sendiri ada tips untuk orang tua lain yang mungkin ingin atau akan melakukan perceraian nih? Mungkin tipsnya buat memikirkan ulang kembali atau meyakinkan diri kembali gitu gimana? Tips saya kalau emang masih bisa bertahan, pertahankan. Jangan pernah ada yang namanya perceraian, karena itu nggak baik buat diri teman-teman semua, sama buat anak-anak gitu. Anak-anak itu kasihan kalau emang harus kehilangan orang tuanya, itu aja sih. Nah, kalau tadi kan mungkin waktu pertimbangannya, kalau misalnya ini pesan apa yang Dika pengen sampaikan kepada orang yang mungkin pas udah bercerai gitu? Udah bercerai ya. Buat teman-teman semua di luar sana yang udah bercerai ya, terutama jangan pernah lupain anak. Anak itu nggak ada bekasnya ya. Kalau istri itu masih ada bekasnya, tapi anak nggak ada bekasnya. Yaitu paling pesan dari saya, jangan pernah lupain anak, itu aja sih. Oke, keren banget. Terima kasih Dika. Iya, sama-sama Kak. Nah, FMB saat ini aku sudah terhubung bersama dengan Kak Fadila, yaitu seorang psikolog yang akan bantu kita untuk menjawab pertanyaan FMBs di rumah terkait dampak dari perceraian itu sendiri. Halo Kak Fadila. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Devani, MC psikolog. Di sini saya berperan sebagai seorang psikolog. Saya saat ini sedang banyak konseling melalui online sih, karena saya juga berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, jadi memang banyak mencari konseling yang bisa dari rumah gitu, jadi kebanyakan online kayak gitu. Oke Kak, mending kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol nih terkait perceraian. Oke Kak, aku mau nanya nih, apa sih tanggapan Kakak terkait fenomena perceraian di Indonesia itu sendiri? Oke, sebenarnya banyak banget sekarang ya kita dengar fenomena perceraian dari artis lah, selebgram atau apa gitu, dan kayaknya tuh jadinya perceraian tuh jadi hal yang udah biasa gitu ya di beberapa masyarakat. Tapi ya itu tadi, sebenarnya pasti dalam lubuk hati paling dalam kita tuh di dalam sebuah pernikahan tuh pengennya tuh nggak ada perceraian gitu ya. Kalau memang niatnya baik untuk menikah, pasti pengennya tuh tetap langgeng sampai nanti mau memisahkan gitu. Oke, nah untuk aku mau nanya juga nih untuk yang kedua, apa sih dampak psikologis atau mental kepada orang yang melakukan perceraian itu sendiri? Tiap orang itu pasti berbeda-beda ya dalam menanggapi sebuah perceraian. Tergantung dari apa penyebab dari dia bercerai. Kalau untuk yang dampak negatif dari bercerai itu mungkin ada orang yang memang terpukul, sedih, dan gak terima kenapa kok bisa pernikahan yang selama ini dia impikan tuh berakhir dengan perceraian kayak gitu. Nah, kalau orang-orang yang
sedih dan nggak terima itu mungkin merasa dia jadi nggak berharga kayak gitu, karena udah kayak menyandang status janda atau duda itu kan kadang juga masih di kalangan masyarakat tuh beberapa masih ada yang belum bisa menerima gitu ya. Nah jadi beberapa dampak tuh ya mungkin dengan sedih dan nggak terima, tapi ada juga yang memiliki dampak positif, misalnya dia jadi lega dan ikhlas dengan perceraian karena ternyata selama menikah dia ternyata nggak bahagia, ternyata dia tersiksa lahir atau batinnya, misalnya dengan kasus-kasus KDRT atau selingkuh kayak gitu-gitu. Nah jadi sebenarnya itu tergantung dari penyebab dari perceraian itu tadi. Jadi tiap orang tuh memiliki dampak yang berbeda. Pandangan mereka tuh terhadap perceraian itu berbeda-beda tergantung dari penyebab perceraian itu tersendiri gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih ya kakak udah membahas tentang dampak, nah kira-kira apa sih langkah atau strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari yang kakak telah jelaskan tadi? Kalau untuk yang positif mungkin memang jalannya begitu ya, maksudnya kita nggak mungkin maksa dia untuk balik ke pernikahan yang sengsara itu kan. Nah mungkin malah dia jadi bahagia setelah bercerai gitu. Kalau itu berarti oke, bagus, berarti dia menemukan keberanian untuk keluar dari toxic relationship-nya itu. Nah, tapi bagi yang memang mungkin dampaknya negatif dari perceraian itu, mungkin dengan cara ya mungkin memang kita harus mau nggak mau pelan-pelan memang harus ikhlas dan menerima takdir hidup kita kalau memang ternyata pernikahan kita tuh berujung dengan perceraian. Nah, mungkin bisa dengan cara juga mulai kita merefleksikan dulu sebenarnya tuh apa sih yang salah dari pernikahan kita sebelumnya. Nah, dari refleksi itu nanti kita jadi tahu, oh ternyata tuh aku dulu kayaknya terlalu egois atau aku dulu terlalu banyak tuntutan dan lain-lain. Dari situ tuh nanti dia bisa menelaah apa refleksi yang pernah kesalahan yang dilakukan dalam pernikahan itu, nanti dia juga mulai bisa tahu, oh tapi ternyata di satu sisi pernikahan ini gagal juga bukan karena kesalahan aku kayak gitu. Jadi dia juga punya kesempatan untuk merestart kehidupan dia yang tadinya tuh gagal gitu dengan cara merefleksikan kesalahannya, dan juga mungkin mulai mencari-cari bagi yang tadi merasa mulai nggak berharga sama dirinya, mungkin mulai merasa kayak mulailah mencari kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya gitu, karena kebanyakan ya tadi orang yang bercerai itu mungkin merasa nggak berharga gitu karena dia merasa kehidupannya hancur setelah perceraian kayak gitu. Jadi mulai dengan pelan-pelan memikirkan hal-hal positif dari kehidupan yang dia jalani. Nah Kak, kalau misalnya kita berbicara mengenai orang tua atau orang yang melakukan perceraian itu sendiri, bagaimana cara yang tepat untuk orang tua ini ngasih tahu atau memberikan pengertian kepada anaknya gitu Kak setelah bercerai? Nah, kalau dari si cewek itu mereka tuh benar-benar awalnya tuh nggak terima gitu. Kok bisa ya, kayaknya mereka tuh udah merasa seberjuang itu untuk menyelamatkan pernikahan ini, tapi ternyata kita tahu ternyata kebanyakan laki-laki itu mau kita berjuang kayak gimana, kalau dianya udah merasa nggak mau, udah merasa kayak udah benar mati rasa gitu, mereka nggak akan berpaling ke kita lagi. Mereka benar-benar kayak ya udah nggak peduli lagi sama kita gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Kak, bagaimana seseorang ini dapat mempersiapkan diri secara mental untuk menyambut kembali nih hubungan baru gitu? Berarti ini orang baru memasuki hubungan baru secara umum lah ya. Yang pertama itu sih kita harus bisa belajar ikhlas, menerima bahwa oh ternyata kehidupan aku seperti ini. Lalu pelan-pelan mulai tadi belajar mulai mencari-cari kelebihan kita untuk membangun lagi harga diri kita. Lalu juga dengan banyak berpikir positif dan memikirkan hal-hal itu secara objektif aja, agar kita tuh nggak memandang semua hal tuh jadi negatif. Jadi kita tuh bisa menerima semua hal itu tuh dari sisi mana aja dengan positif, karena kita memandang semua hal tuh objektif, nggak cuma subjektif. Kayak
kenapa ya orang ini deketin aku ya, kayaknya karena cuma mau duitnya atau apa gitu, tapi nggak bisa gitu juga. Kita mulai harus pelan-pelan, oh mungkin dia ngerasa aku tuh punya value sesuatu yang membuat dia tertarik dengan aku. Dan yang paling penting kita harus mulai bisa terbuka atas perasaan kita. Maksudnya tuh kita jangan menyimpan lagi rasa sakit hati, rasa sedih berpisah dari mantan sebelumnya. Biar perasaan yang baru itu muncul bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau dalam hati kita masih ada belenggu atau sakit hati atau rasa kesal terhadap mantan, gimana orang baru itu bisa pelan-pelan masuk ke hati kita kayak gitu. Jadi yang pertama itu memang kita harus membuka diri sih sama diri kita dulu, dan yang habis itu juga kita harus bisa sering-sering ketemu orang lain, orang baru lah, untuk mulai biar menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita. Karena kebanyakan orang yang habis bercerai itu biasanya dia minder sih ketemu orang lain. Jadi mungkin pelan-pelan mulai banyak ngobrol sama orang baru gitu untuk membangun kepercayaan dirinya itu dulu gitu. Kalau dari aku sih ya, sebenarnya tuh kita pasti pengennya pernikahan itu langgeng ya, nggak ada kata perceraian. Mau meskipun entah pernikahan itu awalnya mulanya entah dari perjodohan atau memang kita sudah saling cinta atau apapun itu, pasti pengennya sebenarnya pernikahan itu tuh membawa kehidupan yang baik buat kita. Tapi jika memang diantara teman-teman itu ada yang lagi di fase bimbang memutuskan apakah ini harus dilanjutkan atau ini harus berpisah, mungkin bisa mempertimbangkan, kalau yang udah punya anak mungkin bisa mempertimbangkan anak, tapi juga meskipun kita mempertimbangkan anak, jangan lupa juga mempertimbangkan kesehatan mental kita. Maksudnya, anak kita mungkin misalnya jadi tetap memiliki keluarga utuh, tapi kalau kitanya sendiri nggak bisa menumbuhkan vibes kasih sayang di rumah itu, mereka juga nggak akan bahagia. Meskipun kita memaksakan untuk selalu bersama, mereka juga akan merasa tersiksa gitu, karena ternyata keluarga utuh yang kita harapkan itu ternyata nggak bisa terbangun kalau dari kitanya sendiri itu nggak ikhlas menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi meskipun awalnya kita juga memikirkan anak dan beberapa faktor lain, tapi kita tetap juga harus memikirkan kesehatan mental diri kita dulu. Kita bisa nggak sih tetap bertahan seumur hidup untuk hidup dengan orang ini kayak gitu. Oke Kak, ternyata banyak banget hal yang bisa kita dapatkan ya Kak. Mungkin Fembis juga bisa mengerti gitu ya, Fembis di rumah yang menonton juga bisa mengerti bahwa perceraian itu merupakan hal yang memang sebenarnya tentunya nggak diinginkan ya dari awal, tapi jika memang itu harus terjadi, harus ada pengertian dari kedua belah pihak, baik itu anak, orang tua, ataupun lingkungan sekitar ya Kak. Dan itu bisa diwujudkan kalau semuanya ini bekerja sama gitu untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Wah, makasih banyak nih Kak untuk informasi dan edukasi yang udah Kak Fadila berikan kepada Fembis di rumah. Iya, sama-sama. Jadi hal yang bisa kita pelajari atau kita petik adalah di mana diperlukan kolaborasi atau kerjasama, baik itu antara orang tua, anak, ataupun lingkungan sekitar untuk mendukung kehidupan yang selanjutnya harusnya lebih baik lagi ya Kak. Oke, ini buat Fembis di rumah, tetap stay tune setelah pariwara berikut ini. Biasanya memang orang-orang yang mungkin melakukan pernikahan dini itu mungkin cukup belum paham gitu ya tentang faktor-faktor tersebut gitu, faktor kognitifnya gitu. Tapi banyaknya ya, kebanyakan kalau misalkan ngomongin fenomena di Indonesia gitu, orang-orang yang melakukan pernikahan dini hujan-hujan gini, padahal udah main di mall, tapi bosen gak sih mau ngapain? Kira-kira ngapain ya enaknya ya? Yubits aja yuk. Juga ya, bener, bosen juga. Mending kita masuk. Ada apa sih nih bengong-bengong terus? Gak pernah dikasih makan sama babunya ya? Untung aja ada Bread Bites, cemilan berbagai rasa mulai dari rasa ayam hingga salmon yang dapat mengurangi plak pada gigi. Jadi kamu gak perlu repot lagi buat bawa dia ke dokter untuk scaling harga jutaan. Bread Bites, solusi bau mulut untuk kucing Anda. Aduh, panas-panas habis aktivitas enaknya minum yang seger-seger nih. Cuman apa ya? Es Teh Indonesia
dengan konsep simple, elegan, minimalis, yang tentunya banyak varian yang bisa kamu pilih. Wah, segar. Untung ada es teh Indonesia.